Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Dari awal burung pipit, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya, ku jawab ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Aku anak raja, kau anak raja,
kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Sekali lagi, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di ibadah online. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, dan beri kami pengertian agar bisa mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Minggu ini Koko mau kasih satu cerita, yaitu tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, siapa di sini yang udah tahu sida-sida itu apa sih? Nah, yang udah tahu angkat tangan. Angkat tangan. Nah, pinter. Yang udah tahu, pinter. Nah, buat yang belum tahu, jadi sida-sida itu semacam menteri gitu. Nah, kalau kita di negara kita kan kita punya tuh, ada menteri keuangan, ada menteri kesehatan, ada menteri perdagangan. Nah, di Ethiopia itu kalau menterinya disebutnya sida-sida. Nah, jadi kisah ini berasal dari sebuah negeri di Ethiopia yang dipimpin oleh Ratu Sri Kandake. Nah, negeri Ethiopia punya sida-sida, yaitu si menteri ini tadi. Dia menteri perbendaharaan. Nah, jadi si menterinya ini kalau di Indonesia itu mungkin kayak menteri keuangannya. Nah, dia mau pergi ke Yerusalem. Jadi dia dari Ethiopia. Siapa yang tahu Ethiopia ada di mana? Ada di benua apa? Benua Afrika. Pinter. Jadi dia dari benua Afrika, dia melakukan perjalanan. Dia naik kereta kudanya pergi ke Yerusalem. Ngapain sih dia ke Yerusalem? Jauh-jauh dari Ethiopia ke Yerusalem. Ternyata sida-sida ini dia mau beribadah. Jadi dia mau berdoa. Sama kayak kalau kita hari Minggu biasa kita ke gereja. Cuman karena kondisinya lagi begini kita nggak bisa ke gereja. Nah, sama nih sida-sida dari Ethiopia ini dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, setelah dari Yerusalem selesai beribadah, dia mau pulang. Dia kembali lagi ke negeri di Ethiopia, di negaranya, di tempat tinggalnya. Jadi dia melakukan perjalanan kembali dari Yerusalem sampai ke Ethiopia. Nah, di tengah perjalanan itu juga pada saat itu Rasul Filipus dia mendapat penglihatan. Jadi dia didatengin oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhannya berkata, "Filipus, ada seseorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Ethiopia. Kamu harus ke sana. Kamu harus memberitakan Injil firman Tuhan. Cerita tentang Tuhan Yesus ke orang yang sedang melakukan perjalanan itu." Nah, karena Rasul Filipus orang yang taat, dia pergilah dari tempatnya pada saat malaikat Tuhan datang. Dia pergi ke Gaza. Nah, di Gaza itu di daerah Yerusalem. Nah, pada saat dia sudah di Gaza, bertemulah dia dengan sida-sida dari Ethiopia ini. Ternyata pada saat perjalanan pulang dari Yerusalem ke Ethiopia, sida-sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, pada zaman dahulu, orang kalau membaca firman Tuhan, dia harus membacanya dengan keras. Dia harus sambil lantang suaranya, harus suaranya kenceng kalau baca firman Tuhan. Nah, sida-sida Ethiopia ini, dia membaca kitab Nabi Yesaya dengan sangat kencang di kereta kudanya. Karena itu, Rasul Filipus, dia bisa mendengar, oh, ini orang lagi baca kitab Nabi Yesaya. Didatenginlah si sida-sida ini oleh Rasul Filipus. Pada saat sudah didatengin, Rasul Filipus bertanya, "Apakah kamu mengerti maksud dari kitab Nabi Yesaya ini?" Sida-sida dari Ethiopia, "Gimana saya mau mengerti kalau tidak ada yang memberitahu saya? Saya hanya membacanya." Ternyata pada saat itu, sida-sida Ethiopia sedang membaca tentang kisah seekor domba. Jadi tentang seekor domba yang diceritakan di kitab Nabi Yesaya. Pada saat dia selesai membaca, Rasul Filipus mendapat hikmat. Dia mendapat hikmat dari Roh Kudus, mendapat hikmat dari Roh Tuhan, bahwa dia harus memberitakan Injil, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Rasul Filipus menjelaskan, dia mulai mengkaitkan. Jadi pada saat tentang kisah
kisah seekor domba di kitab Nabi Yesaya, dia mulai mengganti dengan cerita tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Cerita tentang kebenaran Tuhan Yesus, tentang penderitaan Tuhan Yesus, sampai akhirnya Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan semua orang. Ketika Rasul Filipus ini menceritakan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus Kristus, sida-sida Etiopia ini mendengar, dan akhirnya dia menjadi percaya tentang Tuhan Yesus. Dia mulai mengerti tentang cerita Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan semua orang. Pada saat itu juga, sida-sida dari Etiopia, dia mulai bertanya kepada Rasul Filipus. Ketika dalam perjalanan, dia lihat ada sungai, ada air. Nah, pada saat itu, dia bertanya kepada Rasul Filipus, itu ada air. Apakah halangannya kalau aku mau dibaptis? Ternyata pada saat Rasul Filipus memberitakan Injil, sida-sida Etiopia ini mendengarkan dengan sepenuh hatinya. Dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dia dengar dan dia masukkan ke dalam hati. Pada saat dia sudah dengar, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan dia bersedia untuk dibaptis. Rasul Filipus menjawab, tentu tidak ada, kalau kamu mau dibaptis, silakan. Nah, akhirnya sida-sida dari Etiopia ini dibaptis oleh Rasul Filipus. Pada saat itu juga dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dia, dan dia diselamatkan. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Rasul Filipus dibawa pergi oleh malaikat Tuhan ke tempat yang lain. Nah, adik-adik, kita semua mau belajar pada hari ini, pada pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus, dia menerima semua orang. Kalau kita tahu orang-orang dari Afrika, orang-orang dari Etiopia, dia berkulit gelap. Beda kan kulitnya sama kita. Kalau kita kan kulitnya coklat, ada yang putih. Kalau dia kulitnya lebih gelap. Itu berarti apa? Tuhan Yesus menerima semua orang. Dia tidak melihat siapa orang ini, berasal dari mana, dia warna kulitnya apa. Sama seperti kita. Mungkin teman-teman kita saat ini di sekitar kita, mungkin ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang. Kita semua berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Dia melihat semua orang sama, sebagai anak-anaknya dia, sebagai umat pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita pun harus demikian. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, siapapun yang ada di sekitar kita, itu adalah sama-sama manusia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus saja sudah menerima semua orang, Tuhan Yesus mau menerima semua orang. Dia tidak melihat siapa dia, berasal dari mana. Begitu juga dengan kita. Kita pun juga harus belajar bahwa kita harus bisa menerima semua orang. Terlebih lagi pada saat kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di dalam lingkungan teman-teman kita, mungkin di keluarga kita, atau dimanapun kita berada, kita harus sering memberitakan firman Tuhan. Terutama yang penting adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus berbuat baik, kita harus berbuat benar dimanapun kita berada. Mau teman-teman kita yang berkulit gelap, kulitnya putih, kulitnya coklat, rambutnya keriting, rambut lurus, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita tetap harus sama-sama terus berbuat baik buat mereka. Kita harus menolong mereka, kita harus membantu mereka. Kita tidak boleh berbuat jahat. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sama seperti Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus aja menerima semua orang, kita pun juga harus menerima semua orang. Itu cerita kita pada minggu ini. Jadi kita sama-sama belajar bahwa di sekitar kita, dimanapun kita berada, kita harus terus untuk berbuat baik. Oke adik-adik, itu saja cerita kita pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga telah belajar firman Tuhan bahwa Engkau menerima semua orang Tuhan seperti sida-sida dari Etiopia ini. Ajar setiap kami untuk kami mau terus berbuat baik kepada semua orang, untuk kami boleh berani memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Karena kami pun rindu bahwa banyak orang boleh diselamatkan melalui
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga telah selesai ibadah online ini. Biar Tuhan juga jagai kami, kesehatan kami, lindungi kami Tuhan. Juga papa mama kami, Kau yang akan berkati. Kau juga berkati setiap kegiatan kami, sekolah kami Tuhan, pelajaran apapun. Biar kami boleh hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah online. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah kalau memang tidak perlu kemana-mana. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you.